Oke, yang ketiga posisi. Apa posisi? Yang ketiga, yakni yang pertama apa kemarin? Yang kedua kapan? Karena kapan sudah berakhir pembahasannya, maka yang ketiga apa? Posisi. Apa yang disebut posisi? Adalah aksiden yang timbul karena penghubungan bagian sesuatu dengan bagian yang lain. Jadi posisi seperti misalnya Amir dalam posisi berdiri. Kenapa dibilang berdiri? Karena kepalanya di atas, kakinya di bawah. Amir dalam posisi jungkel atau terbalik. Kenapa terbalik? Karena kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi perubahan posisi antara bagian dengan bagian yang lain itu sudah merubah apa? Posisinya. Bisa posisi lurus, bisa posisi tegak lurus, bisa posisi berjungkir balik, bisa dalam posisi tegak lurus, bisa dalam posisi terbalik, bahkan bisa dalam posisi tegak, bisa dalam posisi jongkok, bisa dalam posisi duduk, misalnya gitu. Itu hubungan bagian sesuatu dengan bagian lainnya. Bagian sesuatu itu kepala, bagian lainnya seperti apa? Kaki. Kalau kaki di bawah, kepala di atas, berarti tegak. Kalau kepala di bawah, kaki di atas, berarti terbalik. Kalau kaki di atas, kepala di atas, kaki di bawah, dan itu semaksimal mungkin jarak yang bisa diambil, maka itu dikatakan tegak lurus, posisi tegak. Tapi kalau antara kepala dan kaki tidak maksimal jarak yang bisa dicapai, maka bisa dalam keadaan rukuk, jongkok, atau misalnya duduk bersila, atau duduk selain bersila, duduk sembujur, misalnya begitu. Paham maksudku tadi? Jarak maksimal yang bisa dicapai. Jadi jarak maksimal ya begini, jarak maksimal, nah ini maksimal, tegak maksudnya. Kalau tidak maksimal, nah ini begini. Bisa begini, bisa ruku, bisa jongkok, bisa apa, terserah. Yang penting jarak kepala dan kaki tidak maksimal. Itu maksudnya. Bisa bulat, bisa gak bulat? Bisa kalau main akrobat. Nah, posisinya bulat. Posisi tegak, posisi jongkok, posisi ruku, posisi sujud, posisi bulat. Bingung gurunya, apa posisi bulat ini? Ayo main akrobat, Pak. Oh iya deh. Nah, itu posisi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tapi kalau keseluruhannya dengan lingkungannya, contohnya seperti apa? Depan, belakang, tengah. Dia dibilang di depan karena dihubungkan dengan yang lainnya. Lalu dia di depan dari yang lainnya, atau terdekat kepada fokus yang dituju. Misalnya fokusnya itu Ka'bah. Nah, imam lebih dekat dari makmum kepada fokus yang dituju. Nah, itu dibilang di depan. Atau misalnya dia dibilang di depan bukan karena dilihat dari sisi dekatnya kepada fokus yang dituju, tetapi dia dibilang di depan karena di depannya yang di belakang. Nah, misalnya tidak apa-apa juga. Makmum juga begitu, yang di belakang dikatakan belakang karena dia lebih jauh dari fokus yang dituju. Seperti Ka'bah, dia lebih jauh dari imamnya, jaraknya itu dari fokus yang dituju. Atau dia dibilang belakang karena ada di belakang yang di depannya itu. Bukan begitu. Jadi ini posisi antara sekian. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi depan, baik yang di belakang, yakni dikatakan belakang karena lebih jauh dari fokus yang dituju, seperti makmum dibilang di belakang karena lebih jauh dari imamnya terhadap fokus yang dituju, yakni Ka'bah. Atau dia dibilang di belakang karena di belakangnya orang yang di depannya, makmum itu misalnya. Jadi depan belakang ini atau tengah atau atas bawah adalah posisi keseluruhan bagian dengan lingkungannya. Jadi posisi itu ada dua, antara bagian dengan bagian lainnya. Seperti tadi contoh berdiri, tegak, duduk, bengkok, rukuk, sujud dan sebagainya.
atau antara sesuatu antara keseluruhan bagian dengan lingkungannya dengan yang lain, seperti depan belakang. 3. Posisi lah aksiden yang timbul karena penghubungan bagian sesuatu dengan bagian yang lain, seperti tadi contohnya regap, rukuk, sujud dan seterusnya, dan keseluruhnya dengan lingkungannya seperti depan, belakang, atas, bawah, tengah dan seterusnya. Seperti berdiri yang timbul karena penghubungan, penghubungan katakanlah kepala di atas dan kaki di bawah. Nah itu berdiri, ini gampangannya saja. Kalau memang lebih jelimet lagi seperti tadi itu, berdiri yakni misalnya berdiri tegak, kepala di atas, kaki di bawah, dan jarak keduanya maksimal yang bisa dicapai. Nah itu disebut tegak terus, berdiri tegak misalnya. Jadi contoh sendiri itu yang lain-lain.